Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Setelah mendengarkan perintah Su Aking, prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul dengan cepat. Tidak hanya itu, raksasa seperti Dewa Kekosongan Taisu dan Taisu Senshi berkumpul. Kemudian mereka bergerak dan berputar-putar, sehingga terlihat sangat mengejutkan saat melihatnya. Bahkan Soyan sedikit mengernyit dan dia tiba-tiba merasakan firasat yang buruk di hatinya. Dan yang paling mencengangkan adalah, bahkan bintang-bintang di sekitarnya mulai menggeliat perlahan dan akhirnya lebih dari selusin bintang berkumpul membentuk lingkaran. Goyan, formasi macam apa ini? Soyan segera bertanya pada Goyan. Anda harus tahu, metode ini sangat istimewa, namun dapat dibedakan dari susunan formasi ini yang seharusnya berupa formasi pemindahan. Namun formasi yang ingin mereka bentuk sangat pintar, karena mereka menggunakan jiwa sebagai medianya. Jadi formasi ini tidak sederhana. Setelah melihat sekeliling, Goyan menjelaskan kepada Xiaoyan. Lalu, apa yang ingin mereka lakukan dengan formasi pemindahan ini? Xiaoyan berkata sambil sedikit mengernyit. Bagaimanapun dia tidak tahu siapa yang akan dipindahkan, atau kepada siapa Su Aking akan meminta bantuan. Memikirkan hal ini, Xiaoyan segera melihat sekeliling. Kemudian mata Xiaoyan menunjukkan ekspresi bijaksana. Goyan, tapi tidak peduli formasi apa itu sekarang. Bisakah Anda mengunci parit Dewa Kekosongan tempat Su Aking berada? Ketika Xiaoyan bertanya pada Goyan, cahaya biru menyapu keluar dari mata Goyan. Kemudian dia segera mengunci salah satu dari selusin Dewa Kekosongan. Tiba-tiba Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya dan menghilang. Tepat ketika sosok Xiaoyan muncul kembali, dia langsung menuju parit Dewa Kekosongan tempat Su Aking berada. Bunuh 1000 pisau, Su Aking dan Ratu berada di tempat yang sama. Setelah mendengar apa yang dikatakan Goyan, kecepatan Xiaoyan tiba-tiba meningkat secara dramatis. Dan kemudian Xiaoyan langsung melemparkan tombak bencana dengan awan guntur yang berkumpul. Pada saat yang sama, guntur Hotian yang agung dengan cepat berkumpul. Segera Xiaoyan menunjuk dengan jarinya untuk mengunci salah satu dewa kekosongan yang dikunci oleh Goyan. Tiba-tiba awan guntur meledak dengan sambaran guntur yang menyambar dan menembak cahaya guntur lurus dan berbelok di tangan Xiaoyan dan kemudian menyapu setelah Xiaoyan menentukan arah yang dituju. Tuar! Di bawah sambaran guntur Hotian yang meledak, Dewa Kekosongan Taisu segera dirobek dengan lubang besar. Bagaimanapun, dengan bantuan kekuatan guntur Hotian dan tombak bencana, Xiaoyan dapat menerobos pertahanan Dewa Kekosongan dalam sekejap. Sehingga Xiaoyan langsung menyerbu masuk. Namun, meskipun struktur di dalam parit Dewa Kekosongan tidak rumit, Xiaoyan segera keluar tidak lama setelah dia masuk. Hanya saja Xiaoyan tidak menemukan Su Aking atau Ratu di dalamnya. Goyan, apakah Anda mengingatnya dengan benar? Xiaoyan segera bertanya pada Goyan. Iya, saya sudah mengingatnya dengan benar. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Jawab Goyan dengan bingung. Jelas, memang sangat sulit untuk secara akurat mengunci posisi Dewa Kekosongan. Tempat Su Aking dan Ratu berada di antara lusinan Dewa Kekosongan. Bagaimanapun penampilan mereka semua sangat mirip. Sekarang, setelah melihat sekeliling, Xiaoyan juga menemukan bahwa ada banyak dewa kekosongan yang terus berkumpul, dan jumlahnya mereka semakin banyak. Pada saat yang sama, di domain Dewa Abadi, sosok Ye Beijing dan Sukian Taiyi perlahan muncul di medan perang. Namun ekspresi mereka terlihat sangat berbeda, karena dapat dilihat dengan jelas kulit Ye Beijing terlihat kemerahan dan berkilau. Bahkan kulitnya lebih berkilau dari sebelumnya. Seolah-olah dia telah dipelihara oleh harta karun jenius untuk waktu yang lama. Saya sudah bertahun-tahun tidak pernah melakukannya di masa lalu. Namun meskipun rasanya tidak enak, tapi itu sudah cukup memuaskan dahaga saya. Jadi saya hanya bisa berkata, bisakah Anda melakukan hal seperti ini lagi? Apakah Anda begitu lelah? Kata Ye Beijing sambil tersenyum. Karena sebagai perbandingan, meskipun kulit Ye Beijing sama cerahnya dengan kulit Sukian Taiyi, tapi masih ada perbedaan dengan kondisi Sukian Taiyi. Seolah-olah semua vitalitasnya telah terkuras habis. Meskipun jelas tidak ada pertempuran, tapi di bawah kendali pesona Ye Beijing,
itu sama saja Sukyan Taiyi telah mengalami perang besar. Namun Sukyan Taiyi tidak bisa berkata-kata, seolah-olah dia tampak terlalu lemah untuk mengucapkan sepatah kata pun. Hanya saja Su Aqing mungkin tidak pernah mengerti mengapa Sukyan Taiyi begitu ketakutan saat melihat Ye Beijing. Oleh karena itu, dia memerintahkan Sukyan Taiyi untuk melawan. Namun Sukyan Taiyi lebih tahu dari siapapun bahwa akan lebih baik jika dia tidak melawan. Karena begitu dia melawan, diperkirakan dia bahkan sama sekali tidak akan mampu berdiri di sini. Dan itu akan menjadi sebuah masalah. Bagaimanapun, karakter Ye Beijing masih jelas dalam ingatan Sukyan Taiyi. Segera Ye Beijing mengangkat kepalanya untuk melihat sosok Xiaoyan, dan dia langsung tersenyum manis. Bagaimana? Bukankah saya sudah mengatakan dia adalah raja di dunia sensi, jadi dia tidak akan mungkin mati dengan mudah. Mendengar itu, Sukyan Taiyi tiba-tiba menunjukkan senyum pahit setelah melihat formasi besar Taisu yang menyebabkan matanya tiba-tiba melebar. Ye Beijing, saya ingin menyarankan Anda untuk segera membawanya pergi. Jika tidak, meskipun dia adalah raja dunia ini, dia mungkin akan jatuh di sini hari ini. Sukyan Taiyi segera menggunakan transmisi jiwa untuk memberitahu Ye Beijing secara diam-diam. Mendengar itu, Ye Beijing mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Kemudian dia menemukan bahwa bintang-bintang di sekitarnya membentuk lingkaran. Dan prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya membentuk formasi bergerak yang besar dan indah. Bahkan Dewa Kekosongan dan semua pasukan Taisu meledak dengan energi yang agung. Sepertinya Taisu sedang memulai mengoperasikan formasi yang begitu megah. Sekarang mereka sepertinya sedang memanggil sesuatu. Sambil berbicara, Ye Beijing melirik Sukyan Taiyi dan mengingat kata-katanya berulang kali, dan dia menemukan jawaban yang sangat jelas. Mereka seharusnya tidak bisa memanggil Suju lagi, kan? Sebelumnya, Su Aqing memanggil boneka Yuanzhen yang merupakan avatar Suzu. Tapi sekarang, setelah melihat formasi besar ini, Ye Beijing tidak yakin apakah Taisu akan memanggil Suzu. Jadi dia bertanya pada Sukyan Taiyi. Setelah dia selalu berbicara, Ye Beijing tiba-tiba menoleh untuk melihat Sukyan Taiyi, tetapi tidak ada rasa takut yang terpancar di matanya. Sebaliknya, sebuah rambut emas muncul dari matanya yang indah. Bahkan ekspresi kegembiraannya tiba-tiba terlihat di seluruh wajahnya. Tidak peduli apakah dia benar-benar reinkarnasi Sun Sang. Kemungkinan besar dia pasti akan mati jika Anda tidak segera membawanya pergi. Lagi pula, saya belum pernah bertemu dengannya secara langsung sebelumnya. Dan saya tidak tahu apakah dia adalah orang yang berbakat, kata Sukyan Taiyi dengan serius. Bukankah lebih bagus jika saya bisa tinggal dan bertarung bersamanya? Sambil berbicara, Ye Beijing bertepuk tangan dengan gembira dan melompat-lompat, seolah-olah dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Melihat itu, Sukyan Taiyi sepertinya sudah terbiasa, karena dia mengenal Ye Beijing dengan sangat baik. Jadi dia tahu apa yang akan dia lakukan. Pada saat ini, Sukyan Taiyi menatap Xiaoyan dengan keraguan di matanya. Saat ini, dia tidak tahu bagaimana Xiaoyan mengalahkan boneka Yuanzhen. Sukyan, cepat beritahu saya, di mana Su Aqing dan Seratu berada. Setelah Xiaoyan melihat Sukyan Taiyi dan Ye Beijing muncul, dia segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengirimkan pesan pada Sukyan Taiyi. Dewa Kekosongan ketiga dari sebelah kiri Anda. Sukyan Taiyi menjawab pertanyaan Xiaoyan tanpa ragu-ragu. Segera Xiaoyan menoleh dan mengunci Dewa Kekosongan yang dikatakan Sukyan Taiyi. Kemudian dia mengangkat tangannya lagi dan memfokuskan semua kekuatan tombak bencana dan guntur Hotian di tangannya ke atasnya. Sialan, bagaimana dia mengetahuinya? Ekspresi Su Aqing tiba-tiba berubah di parit Dewa Kekosongan. Bahkan saat melihat guntur yang menderu, hatinya terguncang. Pada saat ini, mata Xiaoyan juga tampak tegas, karena apapun yang terjadi, semua pengaturan dan rencananya muncul begitu saja. Lagi pula, kepala divisi kehancuran telah menjebaknya secara diam-diam dan mengirim Xiaoyan ke sini sebelumnya. Sehingga pertempuran ini pun terjadi. Setelah tombak bencana dituangkan kekuatan guntur Hotian, dia menyapu dengan ganas dan langsung menusuk ke Dewa Kekosongan dengan keras. Bagaimanapun, tombak bencana dan guntur Hotian dapat mengabaikan pertahanannya dan langsung menghancurkannya yang membuat Dewa Kekosongan melolong dalam sekejap. Jelas, sekarang Xiaoyan mampu menggunakan guntur Hotian dengan terampil,
dan inilah kekuatan aturan yang terkandung di dalamnya. Namun, saat sosok Xiaoyan mengikuti tombak bencana dari dekat, meskipun dia bisa menghancurkan pertahanan Dewa Kekosongan, tiba-tiba Xiaoyan melihat bahwa tombak bencana tidak mengalami kemajuan. Sepertinya dia terhalang oleh sesuatu kekuatan yang sangat kuat. Bahkan semua guntur Hotian di dalam tombak bencana menghilang, sehingga dia segera kehilangan kekuatannya. Pada saat ini, perasaan krisis yang kuat tiba-tiba menyelimuti Xiaoyan, dan Xiaoyan merasakan tubuhnya semakin menegang. Saat sebuah tangan muncul dari udara tipis dan langsung mencubit leher Xiaoyan. Pada saat yang sama, kekosongan mulai berputar. Kemudian sosok yang menjulang perlahan muncul. Sosok ini mengenakan jubah megah dengan mahkota emas. Apakah Anda reinkarnasi Sun Sang? Sosok berjubah megah perlahan membuka mulutnya dan berbicara dengan dingin. Di bawah tekanan yang kuat, mata Xiaoyan tiba-tiba melebar dan cengkraman yang datang dari lehernya membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Oke deh kakak semua, sampai di sini dulu cerita hari ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya.